Kita berbicara mengenai debat perdana malam hari ini telah bergabung bersama dengan kami Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Panggi Syarwi Caniago. Selamat sore Bang Panggi. Malah sore Mbak Anggi. Bang Panggi, kalau sepanjang hari ini saya melihat bagaimana persiapan untuk debat perdana baik dari masing-masing paslon dan juga dari masyarakat yang betul-betul menantikan debat pertama ini. Kalau dari Bang Panggi, dari tema hari ini kita ada tema hukum, ada tema HAM, korupsi, kemudian demokrasi, kerukunan warga, dan juga peningkatan kualitas pelayanan publik. Kira-kira dari tiga paslon ini Bang Panggi, siapa yang menurut Bang Panggi paling menguasai? Iya, kalau saya mencermati siapa yang menguasai dari tema-tema yang ada, tentu di sana ada latar belakang hukum ya. Latar belakang hukum kan Prof. Mahfud yang lebih menguasai harusnya tema ini, karena beliau adalah Menteri Hukum, Koordinator Menteri Hukum dan HAM juga, Polhukam kan, Politik dan Keamanan. Nah, artinya beliau juga selama ini konsen pada soal penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Bahkan ada statement beliau, hampir separuh dari masalah Indonesia itu selesai kalau penegakan hukumnya betul-betul tegak dan jalan, tidak kemudian penegakan hukum kita ditaklukkan oleh kehendak kekuasaan. Jadi hukum harus di atas, kekuasaan itu di bawah. Nah, tren hari ini kan migrasinya adalah seolah-olah kehendak kekuasaan itu di bawah hukum yang taruh di bawah kan gitu. Sehingga semuanya harus sesuai dengan selera kekuasaan. Nah, kalau bicara tentang demokrasi, saya pikir Anies akan lebih siap tanding gitu, karena beliau kan memang konsen pada bacaan-bacaan literasi beliau banyak bicara tentang konteks demokrasi, kemunduran demokrasi, demokrasi yang mati dan seterusnya. Bahkan beliau banyak bacaan-bacaannya tentang demokrasi, mengkritik tentang kebebasan berpendapat, kemudian ancaman orang untuk berbicara di depan publik, merasa tidak aman, merasa dikriminalisasi, kemudian freedom of speech, freedom of expression, kemudian indeks demokrasi kita gitu ya. Itu kan saya pikir akan Anies lebih menguasai itu di konteks demokrasi dan HAM gitu, karena beliau sangat konsen. Artinya selama beliau menjabat sebagai gubernur, beliau sangat taat dan tidak ada satupun orang yang dipenjara sama beliau. Jadi artinya secara teori dan di prakteknya ketika beliau menjadi gubernur, semua lawan politik juga beliau berikan kebebasan, ruang untuk tidak ada dikenakan pasal undang-undang ITE, dan beliau sangat menghormati orang-orang yang menyampaikan aspirasi, kemudian demonstrasi. Beliau menghargai orang untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan idenya. Nah, kemudian di soal yang lain, saya pikir Pak Prabowo juga nggak tahu di mana beliau, kalau konteks HAM beliau selama ini menjadi objek itu kan gitu. Nah, konteks lingkungan, mungkin isu-isu lingkungan saya nggak tahu juga kemampuan Pak Prabowo di situ. Tapi yang persoalan keamanan tentu Pak Prabowo harusnya lebih menguasai, karena background latar belakang beliau. Jadi siapa yang menguasai nanti akan terlihat dari temanya sebetulnya. Tetapi saya melihat kalau bicara Ganjar itu lebih konteksnya penegakan hukum. Nah, bicara tentang Anies demokrasi. Nah, bicara tentang satu lagi ada isu lingkungan sama isu apa tadi? Kerukunan warga. Kerukunan warga mungkin harusnya Pak Prabowo kan. Karena berarti sebetulnya masing-masing paslon ini memiliki kekuatannya masing-masing. Kekuatan masing-masing, mereka punya background masing-masing, punya latar belakang masing-masing. Jadi siapa yang unggul nanti kita lihat saja kemampuan mereka untuk elaborasi, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang hari-hari demi hari dihadapi oleh masyarakat. Tetapi memang yang kedua begini juga Mbak Anggi, bahwa debat ini penting atau tidak penting kan begitu. Ada juga masyarakat mengatakan orang memilih tidak karena debat gitu. Orang tidak memilih karena kampanye. Tetapi menurut saya ini adalah momentum yang sangat penting, waktu yang cukup bagus untuk mengetahui siapa yang punya kompetensi dan kapasitas untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kualitas demokrasi kita, indeks demokrasi kita. Bagaimana kebebasan itu adalah sumber peradaban kemajuan sebuah bangsa. Nah, konteks hari ini bagaimana orang sudah mulai agak terganggu dengan kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, bahkan banyak yang diintimidasi, dihack AP-nya, dihack, kemudian ada keluarganya diintimidasi, ada yang menyampaikan aspirasi, kemudian banyak yang masuk penjara, dikenakan undang-undang ITE. Ini adalah waktu yang tepat. Siapa yang akan memberikan garansi misalnya, kalau saya presiden, undang-undang ITE itu akan saya revisi. Saya akan kembalikan Indonesia yang punya peradaban. Punya peradabannya adalah prasyarat maju atau tidak majunya sebuah bangsa. Itu kan kebebasan, freedom. Nah, kalau kemudian hari ini orang semua ditangkapin hanya omong, bahkan
naifnya lagi. Itu Mbak Anggi. Undang-undang ITE dipakai bukan untuk mengurus tabungan orang yang hilang tapi dipakai untuk membungkam lawan-lawan politik, menghabisi orang-orang yang kritik seperti mohon maaf ada Aiman hari ini kan. Itu kan dipakai undang-undang itu, disengaja dijebak gitu, dipakai dan digunakan untuk menghabisi lawan-lawan politik dan orang-orang yang kritis seperti Haris Patia, kemudian kemarin Rocky Gerung dan seterusnya. Tapi kan kita ingin tahu mana calon presiden yang betul-betul berani gitu untuk menggaransi bahwa ketika beliau nanti terpilih, undang-undang ITE ini adalah salah satu undang-undang yang prioritas akan direvisi. Berarti menurut Bang Pagi sebetulnya bahwa debat perdana malam hari ini itu sangat berpengaruh untuk mengangkat suara salah satu paslon. Apalagi kalau kita lihat datanya dan kita dengarkan juga beberapa waktu lalu bahwa undecided voters ini justru semakin meningkat, Bang Pagi. Apakah debat ini justru bisa semakin memastikan kemana suara swing voter ini nantinya akan berlabuh? Jadi berdasarkan data Voxpol kemarin sebetulnya, kenapa undecided itu ada? Pertama memang mereka masih bimbang. Yang kedua adalah mengayun pemilih yang belum menunggu ketiga hal. Pertama adalah masa kampanye, mereka ingin lihat. Yang kedua adalah mereka ingin lihat debatnya. Kemudian mereka juga yang ketiga masih menunggu barang bantuan klientelistik, patron klien uang dan barang. Sehingga itu kemudian mereka menjatuhkan pilihan politiknya. Jadi undecided itu kemudian atau swing voter atau yang kemudian pemilih yang mungkin masih berubah belum mantap pilih, bukan strong voters. Ada kemungkinan migrasi. Itu kan angkanya masih besar. Hampir 40% yang hari ini mereka masih bimbang dan ragu. Nah, dengan debat ini harapannya bukan soal hanya menambah elektabilitas, tapi mereka semakin mantap. Karena preferensi politiknya sudah cukup memadai untuk debat ini harusnya. Yang tadinya belum memutuskan, setelah debat ini mereka sudah mulai punya preferensi. Setelah debat ini mereka sudah punya optimis, oh ini calon presiden. Paling tidak sudah ada bayangan, karena masih ada 4 betul, debat lagi. Walaupun pemilih rasional kita, itu kan angkanya 63% hari ini. Hasil survei Voxpol ya, Mbak Anggi ya, 63% pemilih rasional. Pemilih rasional itu ternyata kalau kita breakdown, kita lihat lagi cross step-nya, itu ternyata pemilih yang alasan mereka memilih calon presiden karena kinerja dan pengalaman, itu angkanya 32%. Mohon maaf 36%. Memilih karena visi misi program angkanya 14%. Memilih karena kompetensi dan kapasitas alasannya itu angkanya 11%. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, kemampuan mereka untuk memunculkan isu. Apakah itu mereka akan memblok isu perubahan? Mereka akan bekerja keras bagaimana men-challenge, mengkritik, mengevaluasi, memberikan harapan baru tentang kepemimpinan mereka. Karena mereka yang membawa isu perubahan, mereka harus kerja keras. Tentu untuk men-challenge. Dia yang agak mudah sebenarnya adalah membawa isu keberlanjutan. Karena dia tidak perlu berpikir keras. Karena dia hanya melanjutkan yang ada kan. Nah, tapi bagaimana yang kemudian hari ini kita berharap juga misalnya Mas Ganjar, beliau ingin Ganjar Mahfud tidak ingin perubahan, tidak ingin keberlanjutan misalnya. Atau memperbaiki yang ada. Itu juga harus dipastikan, harus mempertegas lagi sebetulnya posisi beliau di mana sih gitu. Apakah mau masuk, mau perubahan juga, atau sekalian ya udah kita setuju dengan Pak Jokowi. Tapi tidak semua kan gitu. Ada poin-poin yang harus diperbaiki. Nah, kalau tadi Bang Pagi bilang ada 36% yang dilihat dari voters kita itu adalah track record ya, atau rekam jejaknya. Dan sebetulnya kan ketiga paslon ini sudah berada di pemerintahan begitu. Dan masyarakat sendiri juga sebetulnya sudah melihat dan juga sudah merasakan begitu kan ya Bang. Kira-kira sudah cukup mantap, hanya tinggal dipoles dikit akhirnya oke, gitu loh Bang. Atau sebetulnya memang masih ada yang dinanti oleh masyarakat. Kalau tadi Bang Pagi sempat menyebutkan ini urusan demokrasi yang paling krusial begitu saat ini di tengah masyarakat kita. Iya, data kita misalnya soal memilih karena rekam jejak dan kinerja, itu kan sudah membuktikan mereka pernah menjadi kepala daerah, pernah menjadi menteri. Nah, apakah cukup? Mereka kan tidak lagi hanya harus bicara tentang akan dan akan. Tapi ini adalah adu tanding, adu kemampuan soal rekam jejak. Kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan ini. Dan masyarakat itu secara empirik objektif, dia senang melihat sesuatu yang sudah dikerjakan. Karena mereka ini baik, Anies pernah jadi gubernur, pernah jadi menteri. Nah, selama beliau menjadi menteri dan gubernur, apa yang pernah dia lakukan? Itu harus penting dijelaskan di sini, dalam debat ini. Begitu juga Mas Ganjar selama kepala daerah 2 periode, apa yang pernah dilakukan? Sampaikan bentangan kinerjanya, pengalaman rekam jejak. Jadi adu rekam jejak, ini sangat penting. Jadi kalau nanti memberikan harapan
atau memberikan optimisme, menyampaikan janji-janji politik itu juga penting. Tapi itu nanti. Tapi yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini menjadi menteri, misalnya Menteri Menko Polkam, apa gitu. Misalnya Menteri Pertahanan dan Keamanan, apa yang sudah dilakukan selama ini. Masyarakat harus tahu. Sehingga tidak ada yang masyarakat tidak tahu apa yang tidak dikerjakan. Sehingga semuanya tersosialisasikan, Mbak Anggi, semuanya tersampaikan dengan baik. Aktivitas yang dilakukan selama ini, sehingga masyarakat juga menyatakan, oh bahwa ini memang pemimpin yang siap tanding. Karena apa? Karena punya rekam jejak. Iya. Karena bagaimanapun juga masyarakat sekarang ini sudah lebih kritis dan juga sudah cerdas untuk bisa melihat dan juga sudah bisa menilai bagaimana informasi itu sudah terbuka yang kita perhatikan sejauh ini. Dan Bang Panggi, ini kalau menurut Bang Panggi sendiri untuk mereka-reka gitu misalnya, kira-kira nanti jalannya debat akan seperti apa ya Bang? Saya melihat debat ini adalah debat yang karena kan nggak ada penontonnya. Gitu. Yang kedua adalah debat yang akan kaku, tidak cair. Sebenarnya kan kita berharap debat ini adalah debat yang masuk ke gelanggang, ya udah tarung bebas aja gitu loh. Jadi memang ada waktu silakan. Kadang-kadang debat ini semakin banyak aturan, semakin banyak gelemek aturan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Akhirnya nggak genuine, nggak asli, nggak keluar. Pikiran-pikiran mereka nggak keluar karena terjebak pada hal-hal yang prosedural, tertib administrasi. Oh, ini nggak boleh ya, ini boleh, ini waktunya habis ini. Menurut saya kalau memang sudah nggak ada penonton, mestinya debat kita ini supaya keluar aslinya, supaya mereka saling mengkritik, saling mengevaluasi, saling adu data. Yang nggak boleh adalah mereka mendowngrade, menyerang personal dari calon presiden. Tidak boleh menjelekkan itu nggak boleh. Maka kalau kita Mbak Anggi, kalau lihat debat-debat di Amerika antara Hillary dengan Trump, sebelah di Demokrat, Republik, itu betul-betul genuine asli. Mereka udah disuruh ngomong situ, terserah mau ngomong apa. Biarkan masyarakat yang menilai. Mereka yang kemudian melakukan kontemplasi, mereka yang melakukan improvisasi di sana. Mereka nggak setujunya apa? Kemudian punya pikiran apa? Solusinya apa? Kalau kemudian mereka mengkritik, apa yang mengkritik? Jadi nggak terlalu banyak basa-basi, nggak banyak topeng gitu. Ini yang sebenarnya kita ingin cari dalam debat. Tapi rasa-rasanya dengan aturan ini nggak boleh, ini waktu, dibatasi waktu, ini. Rasa-rasa saya pesimis bahwa debat ini terlalu banyak prosedurnya, protokolnya. Terlalu bersifat monoton. Monoton dan terlalu nanti menurut saya agak terlalu kaku. Karena trayeknya itu nggak bebas gitu. Tapi sebetulnya begini Bang Panggi, Ketua KPU sendiri kan sempat menyampaikan bahwa nantinya ini akan ada yang berbeda. Di mana nanti akan ada salah satu segmen, saya kurang ingat apakah di segmen 4 atau segmen 6, itu nanti akan diberikan waktu untuk saling menyanggah. Nah, menurut Bang Panggi, kalau ini memang diberikan waktu untuk saling menyanggah, kira-kira siapa yang paling menguasai segmen ini Bang? Ya, untuk saling menyanggah atau saling memberikan pertanyaan ya, atau kemudian saling mengkritik, atau menurut saya juga tidak hanya mengkritik, bisa juga menyalahkan, nggak ada apa-apa kan. Memang itu yang kita butuhkan kan, tidak hanya soal setuju. Apalagi yang punya mazhab perubahan, dia harus menyanggah kan, men-challenge, mencari bahwa ini tidak benar, ini harus diperbaiki, kan itu yang harus keluar. Nah, pada soal itu nanti tentu Anies punya kemampuan di situ. Nah, soal keberlanjutan, soal memuji kemampuan nanti itu tentu Pak Prabowo harusnya mampu untuk itu. Karena dia adalah misi keberlanjutan, legacy. Dia tidak terlalu berpikir terlalu banyak. Nah, dalam debat sesi misalnya memang yang kita menarik, mungkin inilah sesi yang nanti menarik itu adalah sesi yang betul-betul bebas gitu. Bebas untuk apapun di situ. Termasuk adu data sekalian nggak apa-apa gitu. Nah, tapi yang mendowngrade, menyerang secara personal itu yang nggak boleh gitu. Jadi mestinya memang KPU harus bekerja keras sih menurut saya. Debat-debat ini harus dievaluasi. Kan nanti kelihatan mana debat itu yang betul-betul bagus atau nanti harus diperbaiki. Berarti sebetulnya ketika ada segmen saling sanggah itu menurut Bang Panggi sebetulnya adalah hal yang sangat genuine. Dan itu adalah momen di mana masyarakat bisa menilai bagaimana kualitas pemimpin bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Kalau nggak ada saling menyanggah itu, kita kan nggak tahu nih, jangan-jangan pertanyaan udah bocor. Kan kita nggak tahu. Tapi dengan adanya pikiran liar, dengan saling menyanggah, itu kan ada pertanyaan di power OKPP, pertanyaannya tidak diprediksi. Tapi kalau menurut Bang Panggi, tapi kalau menurut Bang Panggi, siapa yang paling dominan nanti Bang? Kalau saya mencermati ada kemungkinan kalau dalam mengelola kata diksi frasa tentu Anies lebih jago biasanya ya. Dominan untuk analogi logika ya. Bahkan orang mengatakan kemampuan beliau dalam soal ngomong itu
tidak main-main gitu, kemampuan mengolah kata, diksi dan frasa ya. Tapi kemudian soal kasus-kasus tentu Ganjar Mahfud mungkin banyak kasus yang beliau bisa ungkapkan, terutama dalam konteks hukum dan kekuasaan, termasuk konteks hari ini gitu. Ya, berarti nanti kita akan lihat bersama Bang Panggi siapa yang paling menguasai topik-topik hari ini dan siapa yang paling dominan nanti pada saat segmen Sanggah. Terima kasih.